Jadi ini kan terorisme itu bukan isu. Jangan keliru. Terorisme itu bukan isu sama sekali. Terorisme yang the truly teror yang benar, benar-benar mengenai kita semua. Nah itu kan cuma mengenai orang Makassar saja. Teror yang ke Mabes Polri itu satu orang kan itu teror. Yaitu yang ke teror Mabes Polri saja. Tetapi kita lebih tidak siap dengan teror yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Saya akan impor 1 juta ton beras, regane medun blek. Gledak ora iso bayar sekolah. Iku teroris sebenarnya, teror by state oleh negara yang dibiarkan. Iki orang-orang di Demak gitu ya, lagi mau panen garam. Pada saat ini mau panen garam. Lagi seneng-senengnya arep panen garam. Regane wis mundak meh tekan 800. Langsung pejabat negeri ngomong, saya mau impor 3,5 juta ton garam. Regane bali meneh 150. Itu teror sungguhnya. Itu teror by negara. Jadi gini dok, untuk peran dari para kader partai politik dalam melihat kondisi pendidikan yang saat ini berhenti pada masa pandemi, karena belajar online menjadi tidak efektif untuk daerah-daerah yang terpencil, bagaimana peran dari partai politik itu gimana menurut Pak Dokter untuk masalah sekolahan yang berhenti karena pandemi? Bagus, ini pertanyaan bagus. Perannya aku dihubungi karo pandemi. Bener kita tunggu-tunggu soalnya. Ngono ya. Ini penting. Nanti tolong ini dibikin anunya ya, Nduk ya. Ini yang pengen saya sampaikan. Partai politik tidak punya peran apa-apa di dalam masalah pendidikan gitu ya. Partai politik tidak punya peran apa-apa lah, boleh dibilang begitu ya. Tidak punya peran apa-apa di dalam proses pandemi ini yang hubungannya dengan pendidikan. Dia cuma BP aja sama pemerintah. Sekalipun itu partai yang berkuasa, gak wani ngomong apa-apa tentang pandemi ini. Dan gak ada yang saya dengar tuh dari teman-teman partai saya ataupun teman-teman partai tetangga gitu. Gak ada yang ngomong tentang proses pendidikan ini yang berhenti selama proses pandemi ini. Nek bagi saya sekolah harus segera dimulai. Sesegera mungkin. Kenapa? Pemerintah bagaimana bisa ngomongkan tentang program jaga jarak, jaga sanitizer, pakai cuci tangan, pakai masker, kalau tidak melalui lembaga yang efektif yang namanya pendidikan. Justru harus melalui lembaga pendidikan. Dicontohkan kayak gini loh, kulturnya dibuat di dalam lembaga pendidikan. Ojo malah sekolahnya dihentikan. Sekolahnya justru lebih digalakkan. Sama di sekolah gurunya diawasi, mereka terbudayakan. Kalau mereka di sekolahan biasa jaga jarak, jangan bergerombol, pakai masker, kan gitu ya, cuci tangan. Maka nanti dia akan melakukan sosialisasi juga ke rumah, ke lingkungannya. Kan ngono toh. Lha iki sekolahnya dindek, nek jalan kono lho, ngerti dhewe. Nek wong iki do kumpul kabeh, yo trek-trekan lah, yo ono sing main apa kabeh kumpul. Karena apa? Karena tidak ada yang mensosialisasikan. Sekolah segera justru untuk mensosialisasikan apa yang disebut dengan protokol kesehatan lewat sekolah. Anaknya harus masuk. Ya, online itu juga penting. Tapi kan bisa diatur caranya. Kan ngono toh, sing separuh online, sing separuh masuk. Yang terus. Nah, sekarang tinggal jaga jarak ya tinggal pengaturan saja. Justru di situ harus segera. Ngono. Partai politik tidak punya peran apa-apa. Tidak ngomong apa-apa. Selama pandemi ini bullshit. Nggak punya pikiran apa-apa yang untuk disumbangkan. Kenapa? Ya apa yang dilakukan. Ya ini kritik bagi partai. Partai itu punya anggota dewan yang juga harusnya mengontrol pemerintah. Ini enggak semuanya bebek aja.
Gitu loh. Dari partai penguasa sekalipun. Gitu loh. Terus sekolah ibu pemerintah mau sosialisasi lewat apa? Nek orang lewat bocah sekolah. Si paling efektif lewat bocah sekolah. Diajari cuci tangan, diajari jaga jarak, saben dina ning sekolah diajari ngono. Dek kok ning omah yo ngandani karo wong tuane. Bu, nek sekolah kudu jaga jarak. Ibu nek blonjo kudu jaga jarak dong. Kan ngono. Kok malah sekolah ora oleh ngomong-ngomong tok. Emangnya bisa dengan omongan. Kayak gitu tuh harus dilatihkan tiap hari. Ngono carane mikir negara. Aja wedi Pak Jokowi. Masuk sekolah. Masuk. Ngono yo. Ngono kan. Beberapa partai politik sekarang kebanyakan menggunakan kader-kader milenial. Kenapa ada pergeseran seperti itu, Dok? Yo gini saja sih. Milenial itu kan karena pemilihnya milenial. Siapa sih orang yang sudah berhak memilih? Yaitu mereka yang sudah punya KTP atau sudah punya KTP ya itu kursi pilihan macam itu. Nah pergeseran itu karena pada negara ini tidak punya, bahkan partai politik tidak melakukan pendidikan kader. Pernah awakmu oleh pendidikan tentang politik dari PDI Perjuangan lah misalnya? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Dari PKS nggak pernah. Partai politik tidak ada yang memberikan pendidikan politik kepada rakyatnya. Mana ada? Nggak ada. Karena mereka tidak melakukan pendidikan politik pada rakyatnya, ketika mau milih rakyatnya jalur duit wajar, semacam itu. Nah karena partai politik juga tidak melakukan pendidikan politik, gitu ya. Negara juga tidak memicu pendidikan politik kepada rakyatnya. Oh, positif dimaksud politik di krono politik itu kepartaian. Bung Karno iki lho. Bung Karno ngedekne PNI bar kuwi di penjara, bar kuwi bali meneh PNI wis dipek wong ngono santai dekne. Masalah politik itu bukan masalah partai, tapi masalah pendidikan bernegara, berbangsa. Yo, itu yang disebut politik. Tapi sekarang saya tidak melihat pemimpin kita itu memikirkan apa yang dibuang oleh rakyatnya. Semua berpikir tentang apa yang dimakan dan apa yang digunakan. Tok. Sehingga yaitu tadi MCK tidak ada program yang nyata, sampah di mana-mana. Dikiranya sampah itu tidak beracun. Semakin banyak sesuatu, semakin meningkat ekonomi yang diberikan, gawe infrastruktur, ekonomi tambah maju. Sing dibuang bukan merupakan program negara. Sing dibuang itu ora dadi program negara. Rakyatnya rasu mati kabeh. Lebih berbahaya daripada reaktor nuklir. Reaktor nuklir kan memang dibikin aman, ora disetujui, padahal reaktor nuklir itu sangat aman. Tapi ada reaktor sampah yang sangat berbahaya di sekitar kita. Semakin maju kita, semakin ekonomi maju, kowe lebih sering beli-beli nggak? Iya dong. Lebih sering beli ini, beli itu. Semakin kowe sering beli, semakin menumpuk sampah. Jadi pemimpin ini maca bukunya Bung Karno, dialektik. Kalau dia memikirkan apa yang dimakan, dia harus memikirkan apa yang dibuang. Dikelola. Program negara kudu ngono. Meningkatkan ekonomi, gitu ya. Meningkatkan ekonomi dengan sampai ditangani. Ora ono program negara. Onone pemerintah dewi-dewi. Ayo pecah. Negara tidak memikirkan tentang hal itu. Nah, kuwi genep 10 tahun, 50 tahun lagi ekonominya demikian maju sekaligus biar kabeh budi. Masih mending saja sih. Wis ngono ya, jam 10:30 sih. Oke ya. Tadi mulainya nggak pakai merdeka, tapi kita akhiri ini merdekanya yo. Merdekanya ke sana lo ya. Biar pada ngerti salam merdekanya. Ya ini. Mereka tuh lebih concern pengen melihat kalian. Selamat malam dan
Merdeka! Merdeka!